Jangan tertipu dan terbuai dengan berita-berita Palestina yang mulai redup hari ini. Fathul Khair itu artinya penaklukan yang baik. Semoga kita semua Allah masukkan ke dalam gerbong para penakluk Masjidil Aqsa insyaallah. Senang sekali pada sore hari ini saya bisa hadir di sini. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein. Saya lebih sering dikenal dengan Muhammad Hussein Gaza karena memang saya dikenal dengan aktivitas saya selama di Gaza. 12 tahun saya tinggal di Gaza sejak 2011. Apa yang membuat saya tinggal di Gaza? Keberadaan saya di sana adalah buah dari visi misi seorang ayah, seorang ibu. Saya hijrah ke Gaza memang niatnya menjadi pelayan orang-orang Gaza di sana. Qadarullah sampai Gaza saya mendapat peluang untuk bisa kuliah jurusan syariah Islam di Universitas Islam Gaza. Ini adalah kampus fenomenal. Selesai syariah S1, saya kuliah lagi diploma di Markaz An-Nafhah. Jurusannya unik ibu, hanya ada di Gaza. Asy-Syu'un Al-Israiliyah, urusan keisraelan. Nggak tahu ini di Universitas Riau ada gak jurusan ini? Nggak ada ya. Jadi saat itu saya mempelajari Israel dari semua dimensinya. Sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial, militernya saya pelajari itu. Sampai akhirnya saya juga bisa berbahasa Ibrani, bahasa orang-orang Israel itu. 2011 saya dan teman-teman aktivis Indonesia, kami membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Rumah sakit fenomenal yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. 4 tingkat dan basement, 4 lantai dan basement, luasnya 200 bed, 200 tempat tidur, dan terletak di tengah-tengah 3 kota besar di jalur Gaza bagian utara. 2014 saya juga ketiban bonus lagi. Meskipun saya niatnya hijrah jadi pelayan di sana, tapi saya dapat banyak kesempatan belajar, kuliah, sampai saya mendapatkan kesempatan untuk meminang seorang gadis Palestina. Alhamdulillah, dan saya sudah dikaruniai 2 anak dari seorang muslimah Palestina tersebut. Para hadirin hadirat yang Allah muliakan, jangan tertipu dan terbuai dengan berita-berita Palestina yang mulai redup hari ini. Sudah tidak terdengar lagi Bu ya kabar Palestina ya. Ada yang beredar katanya Palestina sudah merdeka katanya. Palestina sudah merdeka. Belum lah. Bahkan kemarin meskipun sudah menyepakati kesepakatan gencatan senjata, tapi mereka masih membombardir Gaza. Dalam 1 hari, dalam 12 jam, 100 lebih nyawa warga Palestina syahid. Kemarin nih kejadiannya. Memang kalau sudah bicara bangsa Israel, kita sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran. Awakullama ahadu minhum nabadahu awakullama ahadu nabadahu fariqum minhum. Orang-orang itu memang sifat utamanya adalah melanggar kesepakatan dan berbagai perjanjian. Selama 12 tahun saya tinggal di Gaza, saya sudah merasakan berkali-kali agresi militer. 2012 Gaza saat itu digempur oleh Zionis selama 7 hari dalam pertempuran Hijar atau Sijil. 2014 Gaza kembali digempur selama 50 hari. 2021 kami digempur lagi 14 hari, dan terakhir 2023 saat genosida dimulai, saat itu saya pun sedang berada di Gaza, saya dan keluarga.
Kemudian pemerintah menawarkan kepada saya untuk evakuasi, dan seperti sebelum-sebelumnya saya selalu menolak untuk dievakuasi. Namun kali ini saya mendapat masukan dan dorongan dari teman-teman di Gaza, termasuk mertua saya yang sudah meninggal, almarhum. Dia sempat nyuruh kepada saya, udah kamu sekarang harus ambil kesempatan keluar dari Gaza, karena kali ini tidak lagi melancarkan agresi militer, tapi mereka sudah menyebutnya perang. Terakhir kali ini menaikkan status keamanan menjadi perang itu tahun 1973, saat mereka perang besar melawan negara-negara Arab dalam perang 6 hari. Namun kali ini mereka mendeklarasikan perang bukan melawan negara-negara Arab, bukan melawan sebuah negara, tapi melawan sebuah gerakan perlawanan kecil yang ada di Gaza. Meskipun mereka menyebutnya perang, tapi yang kami lihat di lapangan itu adalah genosida. Salah satu veteran Amerika yang pernah ikut berperang di Gaza, dia dikirim oleh untuk ikut perang di Gaza. Dia pulang, lalu dia sambil gemeter, sambil dia menangis, dia bercerita, dia bilang, saya ini sudah ikut perang di berbagai negara, di Afghanistan, di Irak saya ikut perang, tapi yang terjadi di Gaza bukan perang, itu adalah pembantaian etnis, karena yang ditarget secara sengaja adalah anak-anak sipil, wanita. Dan sayangnya di Gaza selama 2 tahun ini benar-benar terjadi di depan mata kita semua. Untuk pertama kalinya terjadi secara live, siaran langsung. Kita semua kalau mau melihat tinggal buka Al Jazeera di YouTube, terlihat, dan kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu semua, saya harus sampaikan, meskipun ini mungkin pahit didengar, bahwa nyatanya kenapa bisa seberani itu mereka menghabisi warga Gaza, di depan miliaran pasang mata kita, karena pada hakikatnya kitalah umat Islam, kita yang telah membentangkan karpet merah kepada mereka. Islam nggak mungkin seberani ini, nggak mungkin sebrutal ini kalau kita tidak membentangkan karpet merah kepada mereka. Kita yang memberikan sinyal lampu hijau kepada Islam untuk menghabisi umat Islam di Gaza. Dengan cara apa? Gestur kita yang tidak konsisten selama ini. Israel memang tidak menganalisa. Selama ini 77 tahun ini mereka menganalisa. Mereka melihat respon umat Islam. 2008 pertama kali mereka membombardir Gaza. Saat itu umat Islam di seluruh dunia berteriak, kita menangis berjamaah, kita berdonasi berjamaah. Namun tidak lama, hanya beberapa hari, hanya beberapa pekan kita bertahan, kita rame, kita bersuara, aksi, tapi nggak lama. Ketika media-media sudah berhenti memberitakan, ketika kabar dari Palestina mulai redup, kita semua kembali pada aktivitas kita masing-masing, lupa, dikira Palestina sudah merdeka. Padahal pembantaian belum selesai. Kemudian tahun 2012 lagi-lagi Israel menggempur Gaza selama 7 hari. Lagi-lagi umat Islam bangkit, menangis berjamaah, kita berteriak berjamaah, kemudian berdonasi berjamaah, tapi nggak lama, sebulan 2 bulan redup lagi kita. Itu berulang polanya, 2014, 2021, terus ini yang akhirnya dilihat oleh Netanyahu. Oke, fix kalau gitu. Jelas sekali bahwa umat Islam sedang tertidur. Mereka tidak konsisten dan mereka sudah memberikan kita lampu hijau. Kali ini kita habisi Gaza habis-habisan. Jadi tindakan kita, respon kita, reaksi kita yang angin-anginan itu, itulah yang akhirnya memotivasi Israel untuk menghabisi Gaza. Jadi ada kontribusi kita dalam pembantaian ini. Tangan kita juga berdarah di situ.
berlumuran darah itu. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Selama 12 tahun tinggal di Gaza, saya bertanya, kenapa umat Islam kok enggak konsisten, enggak istiqomah? Kenapa umat Islam tidak bisa seperti Israel? Israel ini, Pak, Bu, Israel ini menjajah Palestina itu super konsisten. Selama 77 tahun mereka menjajah Palestina, tidak ada rehat satu hari pun, tidak ada istirahat 1 bulan pun, 1 jam pun tidak ada. Konsisten mereka membangun, mencaplok wilayah Palestina, memenjarakan, merusak. Sementara umat Islam, kita marahnya 4 tahun sekali, donasinya 4 tahun sekali. Apakah tidak sampai kepada kita ayat-ayat Al-Quran yang kita baca bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari akidah kita? Tidakkah sampai kepada kita hadis-hadis Nabawi yang menjelaskan bahwa perjuangan ini adalah tanggung jawab kita? Atau kita semua mulai meninggalkan perintah-perintah itu, mulai melupakan kewajiban itu? Ada apa sebetulnya? Ini pertanyaan saya selama 12 tahun tinggal di Gaza. Dan ini pertanyaan ibu-ibu semua selama ini, betul Bu ya? Kita kan bertanya, kenapa kita nggak konsisten? Ini pertanyaan saya temukan jawabannya ketika akhirnya saya dievakuasi dari Gaza. Saya mulai diundang oleh masjid-masjid, majelis-majelis taklim, kampus-kampus, podcast-podcast. Saya mulai diundang untuk berdiskusi, sharing session, dan saya berinteraksi dengan grassroots, dengan civil society, dengan para ulama, dengan para akademisi. Saya bertukar pikiran. Baru setelah ratusan masjid saya datangi, baru saya paham. Oh, ini tuh alasannya kenapa umat Islam nggak konsisten. Ini alasannya, Pak. Apa alasannya? Ini akan kita bahas setelah pada Isya. Karena ini sudah jadi saya. Sudah waktu Isya kan ya? Belum, berapa menit lagi? 6 menit lagi. Kok saya dengar ada suara azan tadi ya? Alarm makanya itu. Apa jawabannya? Kenapa umat Islam tidak konsisten bicara Palestina? Setelah saya berinteraksi dengan ribuan masyarakat Indonesia di dalam kajian-kajian saya, baru saya paham masalahnya di mindset, cara berpikir yang saya temukan di lapangan, Pak. Ternyata mayoritas umat Islam di Indonesia masih meyakini, masih berpikir bahwa hubungan kita dengan mereka ini sebatas hubungan antara donatur dan penerima manfaat. Seolah ini hanya ikatan transaksional. Kita tangan di atas, mereka tangan di bawah. Kita orang-orang mampunya, mereka orang-orang yang membutuhkannya. Aduh, saya bilang, pantas. Ini motivasi yang rapuh. Pantasan aja umat Islam tidak konsisten. Terlalu rendah kita memandang warga Palestina seolah mereka ini adalah korban bencana alam. Ini bukan bencana alam yang terjadi di Palestina. Pantasan kita masih memperlakukan masalah Palestina seperti kita memperlakukan bencana-bencana alam. 4 tahun sekali ada longsor, ada banjir, kita semua bergerak berjamaah. Enggak seperti itu, Pak. Masalah di Palestina bukan masalah musiman. Ini masalah harga diri umat Islam. Ini masalah akidah kita. Ini masalah kewajiban kita. Maka saya selalu sampaikan, saya ingatkan lagi di sini Bapak Ibu semua, bagi seorang muslim, misi pembebasan Masjidil Aqsa, misi pemerdekaan Palestina bagi seorang muslim adalah proyek seumur hidup. Selama kita bernafas, selama jantung kita berdetak, dan selama itu Masjidil Aqsa tertawan, terjajah, tersandra, maka selama itu kita sebagai muslim punya kewajiban untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa, memperjuangkan Baitul Maqdis, memperjuangkan tanah para nabi itu dengan mengorbankan tidak hanya harta-harta kita yang gak seberapa. Kalau perlu kita mengorbankan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, bahkan darah dan nyawa untuk Masjidil Aqsa. Takbir.
Maka ini bukan hubungan seperti orang-orang Barat, Eropa dengan Palestina. Mereka melihat Palestina itu dari kacamata empati, simpati, kasihannya mereka dibantai. Bukan masalah itu, Pak. Yang sedang diperjuangkan oleh warga Palestina, kenapa mereka menolak untuk keluar dari tanah mereka? Kenapa mereka memilih diblokade? Kenapa mereka memilih dibombardir? Bukan semata-mata karena mereka mempertahankan tanah mereka, bukan. Tapi mereka faham bahwa yang sedang mereka pertahankan adalah tanah wakaf umat Islam. Maka kalau mereka menyerah, kalau mereka keluar, artinya mereka sedang menyerahkan tanah wakaf kita semua. Jadi mereka sedang memperjuangkan kehormatan kita. Masjidil Aqsa diperjuangkan mati-matian oleh Nabi SAW. Dilanjutkan perjuangan oleh Abu Bakar Siddiq, dibebaskan oleh Umar bin Khattab, dikuasai oleh umat Islam, dirawat baik-baik oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Namun hari ini masjid itu jatuh ke tangan musuh, dan itu menjadi hutang terbesar. Itu adalah pengkhianatan terbesar abad ini. Kita sudah mengkhianati berjamaah titipan dan amanat dari Nabi SAW kepada kita, Masjidil Aqsa. Bagaimana kita bisa hidup tenang sementara kita punya hutang besar di leher kita itu, di pundak kita. Nah, setelah saya memahami bahwa masalah kita adalah masalah mindset, pola pikir yang masih meyakini bahwa hubungan kita dengan Palestina sebatas hubungan antara donatur dengan penerima manfaat, saya nggak terima. Saya cari lagi tuh, apa sih penyebabnya, Ibu? Apa sih faktor yang menyebabkan pemikiran ini begitu masif di kepala kita? Saya jurnalis. Sebelum saya ke Gaza, saya kuliah jurnalistik. Jadi saya biasa menginvestigasi hal-hal seperti ini. Saya pengen tahu apa masalahnya. Ternyata faktor terbesar kenapa mindset ini begitu masif tertanam di kepala kita adalah konsep-konsep kajian kepalestinaan yang dilakukan oleh para aktivis, para NGO tanpa sadar ya. Saya yakin mereka nggak sengaja. Mereka ketika bicara Palestina, mereka menggunakan pendekatan materi, pendekatan donasi, pendekatan uang. Seolah bicara Palestina, bicara donasi. Maka tadi saya sebetulnya ada keberatan. Saya datang sini bukan untuk kumpulin donasi sebetulnya. Tapi nanti kalau ada yang menitip nggak masalah, kita akan terima. Saya kesini bukan untuk kumpulin donasi, tapi saya kesini untuk edukasi. Itu yang akan kita bahas insya Allah setelah sholat isya. Kita akan membahas sebetulnya apa sih yang terjadi di Palestina dan apa solusi strategis perjuangan kita ke depan.